Assalamualaikum sahabat cantik, gimana kabar hari ini? Saras doakan sahabat cantik dalam kondisi sehat dan juga bahagia. Ngomong-ngomong soal bahagia, biasanya kalau diri kita udah bahagia, rasanya nih pengen berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Salah satu cara berbagi kebahagiaan bisa diungkapkan melalui bunga. Meskipun saat ini sudah masuk ke tren digital, tapi bunga gak pernah ketinggalan zaman untuk bisa mengungkapkan perasaan ataupun kebahagiaan. Apalagi sekarang nih kita lihat sudah mulai banyak sekali bermunculan kreasi bunga hias. Aduh, Saras jadi penasaran nih, sebenarnya bagaimana ya proses produksi untuk membuat kreasi bunga hias? Sahabat cantik juga penasaran? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Jelita, Jendela Informasi Wanita. Halo sahabat cantik, saat ini Saras udah bersama dengan pemilik Malaita Floral, yakni adalah Ibu Yeni. Halo Ibu Yeni. Halo Mbak Saras, kabar baik, selamat siang. Oke, alhamdulillah dalam kondisi baik-baik dan sehat ya pastinya. Ya, amin. Ya? Semua dalam sehat. Amin. Oke, Bu Yeni, Saras kan udah ngeliat nih koleksi-koleksi dari Malaita. Cantik-cantik semuanya. Makasih. Bagus-bagus semuanya. Saras jadi penasaran, perjalanan bisnis sampai bisa membentuk kreasi-kreasi bunga hias seperti ini tuh gimana sih Bu Yeni? Kita awal buka itu 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Sebetulnya awalnya sih kita nggak ada niat untuk buka toko bunga ya, cuman karena waktu itu anak saya baru balik dari Singapura dan dia memang jiwanya dari kecil seni, dia nggak ingin untuk bekerja di kantor. Pernah waktu dia awal-awal sekolah di sana dia magang di toko bunga. Dan waktu balik ke Indonesia dia coba untuk online, ternyata online itu lumayan jalan. Dan akhirnya kita coba buka, karena kita tinggalnya di Alam Sutra, kita coba di Pasar 8. Ya, karena saya pikir pasti di pasar itu ya ramai, pasti banyak orang, setiap hari juga pasti banyak orang gitu kan. Cuman kendalanya waktu itu begitu kita buka 3 bulan ada COVID. Pandemi. Ada pandemi. Ya, ada pandemi COVID dan kita sempat tutup selama 4 bulan. Ya, karena semua kan sudah waktu itu ribut, ngapain sih buka toko, udah tutup dulu lah kondisi seperti ini. Cuman saya pikir waktu itu udah jalan 4 bulan, mau ngapain di rumah, ini juga nggak tahu selesainya kapan, akhirnya kita buka lagi. Dan ternyata di masa-masa COVID itu yang orang bilang sama saya waktu itu, aduh kayaknya nggak masuk akal banget buka toko bunga di zaman COVID gitu ya. Karena waktu itu lagi berhenti ya? Ya, lagi semua aktivitas berhenti, tapi ternyata dengan adanya COVID ini ya mungkin berkat sendiri buat kita ya. Karena banyak orang yang nggak berani pergi ke sana, nggak berani orang pergi ke sini, akhirnya mereka ke ulang tahun mereka kirim bunga ya. Kemudian ada acara apa yang itu mereka semua kirimnya bunga. Nah, dari situ kita mulai berjalan dengan lebih bagus malah aja. Jadi kadang-kadang COVID itu jadi satu berkat sendiri buat kita. Betul, menarik nih. Berarti tantangan COVID-19 justru malah menjadi peluang baru untuk Malaita Floral ini. Tentunya kalau misalnya ada peluang baru seperti itu, muncul inovasi-inovasi baru nggak sih Bu Yeni? Belum deh, belum. Jadi saat itu hanya pada saat tantangannya mau berhenti aja ya, mau berhenti akhirnya memulai lagi, mencoba mencari peluang yang baru. Ternyata peluang itu bagus banget karena orang nggak berani keluar, jadi semua dikirim dalam bentuk bunga. Betul, oke, berarti sudah berjalan 4 tahun. Tantangan paling besar adalah saat pandemi COVID-19. Ya, ada tantangan yang lain lagi, mungkin di awal-awal kita nggak terlalu mengerti ya kan, saya baru juga kan, jadi kita nggak ngerti lifetime dari bunga, kemudian saya harus cari dari mana benar-benar bunga yang perfect gitu, itu tantangannya. Nah, berarti banyak sekali ya tantangan-tantangan yang sudah dilalui oleh Malaita Floral ini. Nah, apa yang sebenarnya membuat Bu Yeni ini mencoba bertahan di bisnis kreasi bunga ini? Yang pertama, ya pada saat kita buka mulai rame ya. Dan yang kedua memang mungkin anak saya kebetulan passionnya memang di sana. Jadi dia suka banget dengan kerjaan ini. Ya running well, kita terusin aja.
Oke. Nah, Bu Yani, dalam perjalanan membangun bisnis ini kan pasti nggak lepas juga dari bahan baku bunganya itu sendiri. Betul. Kalau dalam pencarian bahan baku itu ada tantangan sendiri juga nggak sih, Bu Yani? Banyak, terus terang di awal-awal itu banyak banget karena itu kita nggak kenal dengan suppliernya, masih awam, bener-bener awam, saya nggak tahu apa-apa. Apalagi pas ada occasion-occasion tertentu seperti Imlek, Valentine, kemudian nanti Christmas. Nah itu benar-benar kita itu nggak pernah prediksi saya harus sediakan bunga seberapa banyak, especially Imlek ya. Itu kita itu benar-benar nggak ada prediksinya harus sedia dari mana gitu loh. Jadi benar-benar waktu yang pertama, waktu Imlek yang pertama itu kita benar-benar keteteran karena wah benar-benar unpredictable, jumlahnya yang harus saya sediakan tuh kita kecil banget, saya harus cari di hari itu saya harus cari ke sana ke sini bunganya ya. Dan belum lagi juga yang tantangan yang kedua mungkin kita juga nggak tahu lifetime dari bunganya itu, satu bunga itu lifetime yang ini gimana, cara perawatannya gimana. Jadi kita memang benar-benar di awal itu ada momen-momen yang kita harus buang bunga karena saya sendiri saya bilang kalau saya terima bunga dari orang, bunga itu harus segar, harus perfect. Jadi saya juga harus kasih orang bunga itu harus segar, harus perfect. Betul. Berarti sempat ada kerugian juga ya di awal ya? Tahun pertama iya. Iya ya, tantangan yang pastinya dialami oleh para pebisnis ya, Bu Yani. Oke, Bu Yani, di saat ini kan mulai banyak sekali bermunculan ya bisnis-bisnis bunga. Tentunya Malaita nih hadir dengan karakter ataupun ciri khas yang memang hanya dimiliki oleh Malaita. Apa sebenarnya ciri khas dari Malaita Floral ini? Ya, sebenarnya ciri khas dari Malaita Floral bahwa kita itu colorful. Jadi benar-benar mau warna apa aja kita bisa sediakan. Ya, warna apa mungkin aja, bisa lihat nanti bisa lihat di IG kita ya. Warna-warna bunga kita ya benar-benar semua warna ada gitu. Semua ya, memang ini seperti yang terlihat di layar kaca sahabat cantik di rumah ya, ini warna-warni semuanya. Ada merah, ada pink, orange, semuanya ada di sini ya. Ya, yang fresh flower pun kita banyak yang import dan dengan warna-warna yang benar-benar berwarna-warni ya. Kalau misalnya sahabat cantik dan Saras pengen lihat-lihat lebih lanjut nih terkait koleksi dari Malaita Floral ini boleh ya? Boleh banget. Oke, nah sahabat cantik pengen lihat juga, tapi kita akan hadirkan informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah di Jelita, Jendela Informasi Wanita. Halo sahabat cantik, balik lagi di Jelita, Jendela Informasi Wanita. Seperti yang Saras bilang tadi, kalau di segmen kali ini kita akan lebih membahas terkait koleksi-koleksi dari Malaita Floral ini. Nah Bu Yani, kalau dari koleksi-koleksi yang ada di Malaita Floral ini tentu kan juga berhubungan dengan bahan baku bunganya dari mana nih? Iya. Kalau dari Bu Yani sendiri apakah impor atau pakai bunga lokal? Kita mix, jadi ada impor, ada bunga lokal. Supaya kelihatan unik karena ya terus terang sampai saat ini bunga impor tuh kalau bisa lihat nanti bisa lihat di chiller ya, itu memang unik dari segi warna, dari segi bentuk bunganya. Contohnya kayak bunga-bunga kayak seperti peony itu, benar-benar peony itu nggak setiap kali ada, jadi dia seasonal, bulan-bulan tertentu aja. Kemudian kita juga ada tulip, ada wax flower, ada juga banyak deh, kita banyak pakai bunga import memang. Oh gitu, oke, karena mungkin bentuknya bervariasi juga ya? Ya, bentuknya cantik dan juga warnanya cantik dan terus terang dia lebih kuat. Oke, tapi untuk bahan bakunya sendiri apakah pengaruh juga kalau misalnya ada permintaan dari konsumen, apakah ada permintaan khusus terkait bunganya? Oh, kadang-kadang dari mereka ada yang mereka memang minta semuanya import atau di mix. Biasanya sih bunga apapun kita selalu mix supaya bunganya itu lebih cantik. Dan dia beda gitu loh. Karena kalau kita mix pasti hasilnya beda. Iya, lebih berwarna ya. Ya, betul. Oke. Dan Bu Yani, kalau misalnya nih Saras lihat-lihat nih kan ini banyak banget jenis bunganya.
Kalau bunga yang tidak familiar di Indonesia atau yang paling unik yang pernah dirangkai di Malaita Floral ini tuh bunga apa sih, Bu Yani? Sebetulnya banyak ya, kayak yang jenis-jenis yang unik ya. Kita kayak kemarin sesi Imlek itu kita ada sakura. Sakura. Ya, kemudian ada magnolia. Ya, kemudian kita ada peony, tulip. Jadi banyak banget sebetulnya kalau kita mau kayak rose aja, kalau rose itu banyak banget. Ada banyak jenisnya ya? Nah bener rose, tapi nama-namanya itu beda-beda, semuanya beda. Iya, memang ya kalau kita bicara tentang bunga memang ada banyak sekali jenisnya. Sekali, betul. Seperti tidak ada habisnya ya, betul. Karena memang bervariasi sekali. Kalau misalnya Bu Yani berbicara tentang proses produksi, ini kan membuat kreasi bunga hias ini kan tentu prosesnya nggak mudah ya. Betul. Ini mulai produksinya bagaimana sih prosesnya, Bu Yani? Jadi sebenarnya kalau kita merangkai bunga, itu ada yang namanya bunga yang utama, kemudian ada yang filler. Jadi bukan hanya semata-mata, kadang-kadang orang bilang, merangkai bunga kan gampang, tinggal ditancap gitu kan ya. Gitu. Nggak seperti itu sebetulnya ya, tidak seperti itu, karena kita harus tahu jenis bunganya dia itu tahan lama nggak, harus kita seperti apa perlakuan darah bunga itu, kemudian naik turunnya bunga, kemudian yang mana yang disebut dengan filler, yang mana disebut dengan bunga yang utama gitu, supaya jatuhnya benar-benar bagus. Oke, berarti kalau misalnya kita highlight nih, yang harus diperhatikan berarti adalah bahan baku bunganya kita harus tahu dulu. Betul. Kemudian tekniknya seperti apa, konsepnya mau dibikin seperti apa. Biasanya saya tanya mereka. Kebanyakan mereka ada di outdoor atau di indoor. Kalau di indoor ya saya nggak, kalau di indoor saya berani kasih tulip gitu aja, lifetime-nya juga panjang dan mereka juga nggak kecewa kan kenapa bunga saya layu gitu ya. Tapi kalau di outdoor saya juga apalagi panas begitu kan. Nah kita tahu bunga-bunga tertentu yang mereka bagus di outdoor tuh nggak ada masalah gitu. Oh berarti justru tuh lokasi tempatnya juga kadang-kadang menentukan. Iya, menarik sekali ya. Ini poin yang harus diperhatikan bagi sahabat cantik di rumah yang mungkin pecinta bunga juga ya. Mungkin harus lebih dipelajari lagi jenis-jenis bunganya apa. Nah, kalau misalnya dalam proses pembuatan bunga hias, teknik dasar apa yang harus dimiliki dulu deh? Modal utama untuk pemula. Modal utama untuk pemula, ya itu dia harus pilah-pilah dulu, harus bunga, dia harus tahu ini bunga utama, ini filler. Berarti ilmunya tetap dulu harus ya? ada itu. Tetap ilmunya dulu yang harus terus peletakan bunganya, karena bunga itu bukan kita hanya tancap, tapi ini ada lebih, ini harus lebih menonjol, ini lebih masuk ke dalam. Kemudian ya harus hadap mana, karena kalau bunga yang asli kan kita nggak mungkin ditekuk-tekuk. Kalau bunga artificial lebih gampang karena kita kan itu namanya juga pakai batang besi, jadi kita bisa, saya nggak suka hadap sini, saya bisa hadap depan, kita tinggal tekuk. Tapi kalau bunga asli kan nggak bisa patah. Oh iya, benar, betul. Nah ini menarik nih, tadi Ibu Yani menyebutkan artificial ya. Ini adalah bunga palsu atau bahasa umumnya ya. Nah kalau di Malaita Floral ini ternyata sahabat cantik tidak hanya ada bunga yang asli, tapi juga ada bunga artificial ataupun bunga palsu. Ini seperti yang ada di belakang kita ya, Bu Yani ya. Ini adalah contoh-contoh bunga artificial. Cantik-cantik semuanya, mirip dengan bunga yang aslinya. Tapi jangan khawatir, di Malaita Floral ini juga ada bunga yang asli ya. Ada, banyak. Kalau bunga yang asli tempatnya beda ya, ini ya. Biasanya kita masukin chiller. Supaya lebih awet. Bukan karena harus masuk chiller, karena kalau di rumah kita nggak ada chiller, gimana dong bunga saya? Nggak masalah. Kita akan, biasanya mereka selalu tanya gimana ya cara perawatannya ya kalau bunga. Ya pasti ada, masing-masing bunga ada perlakuannya beda-beda. Kalau dari Bu Yani sendiri kenapa memilih bunga artificial dan juga ada bunga yang aslinya? Sebenarnya based on customer ya, karena mereka ada juga yang merasa artificial aja toh hampir mirip bentuknya tapi bisa dipakai lama, atau mereka pas mau kasih ke orang supaya ini bisa dikenang lama gitu ya. Tapi tetap sebenarnya kalau bunga asli itu pasti lebih jauh lebih cantik dari artificial. Sebenarnya semuanya punya plus minusnya sendiri ya. Betul. Kalau pengen yang awet sampai bertahun-tahun mungkin artificial solusinya. Tapi artificialnya juga sebenarnya kayak rose ini mirip banget sama aslinya. Mirip banget. Mirip banget ya. Tadi saya juga pas kesini lihat-lihat, saya pikir ini adalah asli. Ternyata artificial, sahabat cantik. Saking miripnya dengan yang asli ya.
Oke, jadi itu tergantung dari sahabat cantik di rumah ataupun customer yang ingin memesan bunga di Malaita, tinggal pilih aja mau kebutuhannya seperti apa ya. Mau yang tahan lama atau memang lebih suka bunga yang asli supaya lebih cantik dan juga bisa dirawat ya. Benar. Oke, Bu Yeni, kalau misalnya Saras nih mau pesen bunga di Malaita Floral, ini biasanya Bu Yeni akan menawarkan desain kah atau Saras bisa custom ke Bu Yeni? Bisa custom, bisa, jadi terserah mau mulai dari warna, mulai dari desainnya itu bisa custom. Biasanya ada juga saya kasih IG-nya saya, IG kita seperti ini loh IG-nya. Kira-kira saya mau yang seperti ini atau warnanya saya mau yang benar-benar colorful ya, itu tergantung dari masing-masing orang. Oke, tapi kalau Saras mau coba bikin langsung boleh Bu Yeni? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, sahabat cantik mau ikut belajar juga untuk membuat kreasi bunga hias? Jangan kemana-mana karena usai jeda berikut Saras dan Bu Yeni akan mulai langsung belajar bagaimana membuat kreasi bunga hias. Tetaplah di Jelita, Jendela Informasi Wanita. Kita udah siap nih ya Bu Yeni untuk merangkai ataupun mengkreasikan bunga hias yang ada di depan kita nih Bu Yeni ya. Ini sahabat cantik masih setengah jadi nanti Bu Yeni akan ngajarin Saras langsung dan juga sahabat cantik gimana mengkreasikan bunga hias. Apa yang harus dilakukan pertama kali nih Bu Yeni? Ya, yang pertama kali mungkin kita pakai hari ini kita pakai yang box seperti ini ya, dari bentuknya seperti tas ya. Oke, bentuknya seperti tas ya. Nah, seperti ini bentuknya, dan kemudian kita pasang foam untuk ditancap bunganya. Kalau ini kan kita nggak bisa tancap bunganya, nah kita kasih foam untuk tancap bunganya, ya. Dan kemudian yang pasti ya kita harus warnanya, kita harus pilih warna, kita mau bikin tema apa, warna apa, ya sesuai dengan request customer, ya. Dan seperti tadi saya bilang kita harus ada fillernya, kemudian ada bunga utamanya, ya. Jadi ini proses untuk merangkai bunganya. Dan biasanya untuk kita di Malaita saya selalu tambahkan dengan dried flower. Ini bunga asli, asli tapi yang dikeringkan, ya. Supaya apa sih? Supaya kelihatan penampakan bunganya itu lebih hidup, ya lebih hidup dengan ada yang seperti ini bunga-bunga keringnya. Jadi bukan hanya bunga artificial, tapi kita combine dengan bunga dried flower yang ya pasti bisa tahan lama. Betul ya, supaya juga mempercantik. Ya, lebih kelihatan alami gitu bunganya, nggak plastik banget gitu. Betul sekali. Kita langsung mulai aja dari mana dulu? Oke, boleh. Ini saya putar di sini ya. Nah, seperti ini yang kita hari ini tema kita adalah pink, fuchsia, ada ungu ya. Ada baby pink juga ya Bu Yeni? Yes, ada baby pink. Nah, ini main flowernya yang dua yang besar itu ya. Kita di sini bisa nambah juga seperti ini. Ini ada narcissus, ini ada bunga aslinya juga sebetulnya. Ya. Nah, kalau bunga artificial itu lebih enak karena kita bisa tekuk, kita bisa potong-potong. Oke, jadi lebih gampang. Iya, kalau bunga asli kan nggak mungkin bisa kita tekuk. Betul. Ini guntingnya juga. Iya, guntingnya khusus. Gunting khusus ini. Jadi gampang motongnya. Ini kawat dalamnya. Oke. Nah, jadi seperti ini tinggi kita biasanya selalu taruhnya di ujung. Oke, kalau untuk tinggi ditaruh di ujung, jadi harus diperhatikan juga ya posisinya ya. Betul, naik turunnya bunga itu diperhatikan supaya bunganya lebih kelihatan cantik. Lebih kelihatan cantik, tuh dia sahabat cantik tipsnya. Jangan asal naro pokoknya ya. Kita nggak bisa asal naro. Harus ada tes seninya di sana. Yes, betul. Kita lanjut lagi. Ini ketinggian, saya harus potong. Tapi untuk panjangnya, Bu Yeni, apakah ada ukurannya ada tersendiri? Ukuran tertentu nggak ada sih, itu feeling aja. Feeling aja, oke. Berarti kita sesuaikan aja ya, mau tinggi semana gitu ya Bu Yeni ya. Oke. Nah, biasanya kita di sini saya selalu tambahkan dengan filler. Fillernya kita pakai dried flower ya, jadi bukan semua plastik, tapi saya tambahkan di sini bunga kering ya, untuk pengisi. Sesuai namanya ya, filler, pengisi. Filler. Jadi bukan kecantikan saya ada filler, bunga juga ada fillernya. Bunga juga harus di filler biar lebih cantik seperti itu ya. Nah, kita selipkan di yang kosong. Nah, jadi kalau diselipkan yang kosong dia nggak terlalu seperti bunga palsu. Iya ya, jadi lebih terisi ya, lebih penuh lebih ya, cantik. Kita langsung bikin lagi.
Mungkin Saras boleh bantu coba Boleh, Bu Yeni, boleh. apa yang bisa Saras bantu di sini? Boleh mau tambah fillernya atau mau tambah seperti ini supaya tone-nya itu naik turunnya itu bagus. Oke. Coba ya. Ini dipotong pakai tangan aja potong atau pakai tangan pakai ini? aja. Pakai tangan aja bisa ya? Oh iya, ternyata kalau yang bunga kering ini ya sahabat cantik Gampang. lebih mudah ya dipotong ya. Tapi mungkin kalau yang bunga-bunga yang seperti yang dipegang oleh Bu Yeni harus pakai alat bantu guntingnya. Nah, ini arah bunganya juga kita harus lihat. Kalau saya taruh gini kan jelek. Kalau saya taruh sini kan, nah dia lebih ke arah depan. Oh ya. Jadi posisinya juga harus diperhatikan ya. Ini mohon maaf ya Bu Yeni ya, saya bingung taruh di mana ini kira-kira. Boleh, taruh di sini juga boleh. Ini kan ada bidang kosong di sebelah sini. Oh di sebelah sini. Oke. Oh berarti ya sahabat cantik tipsnya nih kalau bunga-bunga seperti ini tuh dia memang posisinya tuh untuk mengisi yang benar-benar ya, kosong. untuk mengisi bidang yang kosong. Iya. Oke. Kalau bunga-bunga utama dia boleh terserah bebas Boleh, ya boleh. posisinya. Cuman ya itu tone-nya aja diatur, naik turunnya diatur. Nah kayak seperti ini saya mau taruh di sini tapi kan nggak cukup, ya udah saya pakai tusuk sate. Pakai tusuk sate. Oh disambungin gitu ya? Yes, disambung. Oke. Tapi biasanya Bu Yeni kalau misalnya dalam proses membuat bunga hias ini idenya tuh biasanya munculnya dari mana aja sih Bu Yeni? Biasanya kadang-kadang saya suka lihat Pinterest. Oh, seperti ini. Nah, ya sering-sering aja lihat seperti itu. Sering-sering lihat referensi di sosial media ya. Walaupun kita nggak ikutin 100%, cuman oh iya ya ini bagus juga ya ide seperti ini ya. Bisa jadi ide inspirasi ya. Ya, betul sekali. Nah, seperti ini. Ini Kan udah mulai kelihatan ya sahabat cantik. Supaya lebih cantik jadi ada arahnya gitu loh. Oke. Nah ini juga termasuk jenis filler, jadi daun-daun kecil kayak gini tuh filler. Kalau yang ini palsu ya Bu Yeni? Ini palsu. Ini palsu. Oh kalau yang ini baru asli. Bunga kering kita sih banyak sebenarnya, cuman yang bisa nggak semuanya bisa cocok dengan, kalau ini kan pasti nggak cocok karena dia terlalu merah. Iya. Oh iya benar ya sahabat cantik nih. Ini adalah contoh bunga kering yang lain. Tapi kita memilih untuk nggak pakai yang ini ya Bu Yeni? Nggak bisa karena yang ini orangnya maunya warnanya adalah seperti ini, fuchsia, pink, ungu gitu. Iya, kita bandingkan langsung aja ya ke sahabat cantik di rumah. Tentu yang lebih cocok sama warna fuchsia ini yang ini ya sahabat cantik ya, supaya lebih netral. Karena dia warnanya soft. Tuh langsung diberikan tipsnya langsung sama Bu Yeni supaya warnanya lebih match di buket bunganya. Saya coba putar dulu. Boleh. Biasanya kalau mengerjakan satu buket bunga ini berapa lama Bu Yeni? Membutuhkan waktu berapa lama? Sebenarnya kalau kayak seni kadang-kadang tergantung mood juga. Tergantung mood juga, oke. Betul. Namanya juga seni, tergantung mood. Cuman kalau paling cepet ya setengah jam lah. Paling cepet setengah jam ya? Setengah jam. Boleh dicoba. Mau taruh warna apa terserah boleh. Taruh warna apa ya, sahabat cantik? Yang ini masih bisa nggak Bu? Masih bisa di sini. Masih bisa atau ya? mau dinaikin di sebelah sininya juga bisa. Oke, ini perlu dipotong lagi? Kalau di sebelah sini enggak, karena dia harus lebih tinggi dari yang ungu. Oh oke, ini ya sahabat cantik, Saras tunjukkan dulu bentuk awalnya. Seperti ini, Saras akan taruh di sebelah sini ya Bu Yeni ya? Sebelah sini ya. Nah sama arah bunganya supaya dia bisa dilihat dari depan. Berarti arahnya ke sini Bu Yeni? Nah, jadi mungkin ini kan agak ini ya, nah gini-gini dulu. Nah harus arahnya ke sini. Harus gini ya? Iya. Oke. Sebenarnya Tancap aja nggak apa-apa kok. Kalau salah tinggal cabut lagi kalau bunga palsu mah. agak ngeri-ngeri gitu ya. Nah seperti ini nggak boleh seperti ini. Oh nggak boleh seperti ini. Harusnya bagaimana Bu Yeni? Oh oke. Terlihat bedanya ya sahabat cantik. Tadi posisi yang Saras tusuk ke bagian di foamnya sama yang udah Bu Yeni perbaiki ya. Kalau Saras tadi lebih lurus ke sini. Jangan nempel. Ternyata jangan nempel ya posisinya ya. Karena ini nanti di sini bisa diisi lagi ya, Bu Yeni ya. Bisa diisi lagi dengan bunga-bunga yang lain. Oke, wah banyak sekali ya ilmu Banyak yang kita dapetin hari ini ya, sahabat cantik di rumah. Kita mau lanjut kemana lagi? Boleh, Bu Yeni? mau tambah ini juga boleh. Tapi ini tone warnanya sama. Sebentar saya cari lagi tone warnanya yang agak beda. Boleh. Enggak apa-apa, nanti Bu Yeni bisa di-cut. Boleh. Santai saja. Oke. Ini nanti ditutupin lagi nggak sih Bu Yeni? Tutup.
Yap. Terus lanjut ngeliatnya dari sini. Oh ya. Nanti ngomongnya, nah sahabat cantik, nah tadi Bu jadi udah ajarin kan, gitu ya. Oke. Nah, ini untuk menutup bidang yang kosong. Jangan semua besar, jadi harus ada bunga kecil, harus ada bunga besar. Jadi ukurannya juga harus diperhatikan sahabat cantik. Betul. Ini namanya bunga apa nih Bu Yeni yang baru saja? Ini diambil? peony. Peony. Tapi peony mini lah ini. Sebenarnya kalau peony asli gedenya segini. Ini yang mini. Tapi karena ini artificial ya, Iya. jadi dibuat mini bentuknya. Iya. Kita lanjut lagi ke bagian mana lagi? Wah, sudah mulai terlihat ya bentuknya seperti apa. Sedikit Boleh. lagi kita akan selesai. Ya. Ini kan kurang panjang. Kita sambung lagi. Ini mungkin sebelah sini. Boleh. Oh, ini udah nggak bisa dipasang lagi ya? Dia Bisa. terlalu pendek ya? Ya ini disambung dengan seperti disambung. ini. Heeh. Oke, coba Boleh deh, kalau Saras mau nyoba coba. nyambung. Saras mau coba nyambung ya, coba. Jadi ini kalau misalnya udah terlalu pendek seperti ini ya Bu Yeni, bisa disambung dengan tusuk sate. Jadi ada fungsi lain nih. Fungsi lain selain untuk sate. Betul. Oke. Yep. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Oke, hasilnya kurang bagus ya Bu Yeni. Nggak sih, nggak kelihatan kok. nggak Jangan kelihatan terlalu ya? tinggi. Oh, jangan terlalu Heeh. tinggi. Jadi cuma di bawah supaya nggak kelihatan dari depan. Oke, coba kita. Itu 2 menit aja ditusuk langsung dilantik. Oke. Nah, terus habis itu gini lagi. Yap. Bu Yeni, tapi harapannya apa sih Bu Yeni untuk Malaika Floral ini? Harapan Bu Yeni ke depannya seperti apa? Harapan saya bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Wah, amin. Kita doakan semoga Malaika Floral ini bisa lebih berkembang dan juga Amin. menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Amin. Terima Kita, kasih. kita lanjut lagi Bu Yeni. Ya. Ini kemana nih Ini Bu Yeni? boleh, di sini juga boleh. Oke. Nah, ini masih kurang panjang. Oh, masih kurang panjang? Yes. Jadi gini aja. Lebih sambungnya lebih panjang. Nah, di ujung sini aja. Jadi waktu dari depan nggak kelihatan. Oke. Nah itu ya, ternyata tidak semudah itu ya sahabat cantik. Perlu skill dan juga latihan. Sip. Nah, ini bidang-bidang kosong kita bisa selipin dengan Selipin yang lagi kecil-kecil dengan yang seperti kecil-kecil. ini. Sudah mulai terlihat hasil akhirnya akan seperti apa. Oke, sahabat cantik sudah mulai tahu ya tips and trik yang sudah dibagikan oleh Bu Yeni. Banyak sekali tadi, mulai dari penempatan bunganya, warna bunganya, posisi bunganya seperti apa, jenis bunganya yang harus ditaruh apa saja. Banyak sekali ilmu yang sudah didapatkan. Langsung aja sahabat cantik kalau pengen coba, langsung aja di rumah langsung dicobain ya. Ya, bisa dicoba di rumah. Wah, ternyata banyak sekali ya proses yang harus dilalui dalam bisnis kreasi bunga hias ini. Sahabat cantik sudah mulai paham ya, mulai dari proses produksi hingga bagaimana cara merawat bunganya. Tunggu apa lagi, langsung dimulai aja belajar untuk bisnis kreasi bunga hias dari sekarang. Saras Ayu pamit undur diri, kita akan ketemu lagi di edisi Jelita berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ingin kan saja menjadi